Halo, salam jumpa kembali anak-anak semuanya. Di pertemuan kali ini atau pembelajaran materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis saus ya. Jenis-jenis saus yang mana dibuat dari induk saus yang bisa menurunkan semua jenis-jenis saus seperti yang ada di gambar monitor ini. Oke, kita mulai di next page. Adapun fungsi daripada saus yaitu bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian dari dasar saus atau dari mother saus. Bisa tercipta menjadi beberapa jenis saus. Contoh keturunan-keturunan dari dasar-dasar saus. Dasar saus putih atau white sauce ya, itu bisa dijadikan menjadi saus bechamel ya. Saus bechamel itu bahan utamanya adalah susu atau fresh milk. Oke, kemudian white roux. Kalian sudah tahu kan white roux atau roux yang selalu kita sering buat pada saat kita membuat sup krim. Masih ingat nggak? Bahannya apa saja? Ayo. Butter dan tepung serta rempah-rempah. Harus dihafalin ya, white roux. Kemudian dari dasar saus putih juga bisa diturunkan menjadi saus velouté, yaitu bahannya dari white stock atau kaldu putih dan white roux. Yang kedua, saus dasar coklat ya. Saus dasar coklat atau Espanyol itu kita bisa jadikan menjadi saus demi-glace ya. Yang mana saus demi-glace itu bahan dasarnya daripada brown stock dan brown roux ya, brown stock dan brown roux. Roux ada dua jenis juga, ada yang white dan ada yang brown. Oke. Kemudian saus dasar tomat bisa dijadikan jadi saus tomat atau bahan yang dibuat dari dasar white stock sama white or brown roux. Dasar saus putih bisa juga menggunakan dasar bahan dari butter. Nama sausnya yaitu Hollandaise, yang mana butternya harus dicairkan dulu, dikeluarkan minyak lemaknya dengan cara disimpan di pot stock, lalu disimmer sampai fatnya, lemaknya itu keluar dan akhirnya menjadi minyak. Oke, menjadi minyak. Campurannya yaitu kuning telur dan ada cuka atau vinaigrette. Kemudian ada saus dasar minyak, saus dasar dari minyak. Biasanya yang dipakai adalah minyak sayur yang tidak mengandung lemak padat. Contohnya sausnya adalah mayonnaise dan vinaigrette.
Mayones kita juga sudah tahu bahan dasarnya minyak selada, kuning telur. Ya, sementara vinaigrette bahan dasarnya minyak selada dan ada beberapa rempah-rempah yang dimasukkan di dalamnya. Oke, dari sini ada gambaran ya. Contoh-contoh dasar saus-saus induk yang bisa diturunkan menjadi beberapa saus. Nah, dan ini adalah saus yang umumnya digunakan di restoran ataupun di hotel-hotel besar. Dasar-dasar ini, ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang dasar saus. Yang kita bahas di materi ini yaitu dasar saus bechamel. Jadi dari basic saus ini kita buat turunan-turunan saus lainnya seperti saus cream soup. Yang saya maksudkan adalah cream saus, yaitu bahannya dari bechamel plus heavy cream atau cooking cream. Ingat ya, cream ada yang untuk pastry yang manis dan ada yang untuk masak makanan. Jadi ada dua jenis cream. Kemudian yang kedua Marnay sauce, yaitu bahannya dari bechamel ditambah Gruyere cheese dan Parmesan cheese. Kemudian ada cheddar cheese sauce, bechamel plus cheddar cheese sauce. Terus ada mustard sauce, bechamel plus mustard sauce. Ada soy sauce, bechamel plus onion. Ada nantua sauce, bechamel, kemudian shrimp butter and heavy cream. Atau nantua sauce itu bisa dibuat dari kaldu udang yang sudah mengental. Jadi aromanya memang aroma udang. Biasanya yang dipakai itu tulang-tulang lobster. Paham ya, anak-anak? Next, yaitu saus dasar dari velouté. Ini sama juga, warnanya putih. Yang mana dari velouté itu kita bisa buat menjadi beberapa jenis saus. Di antaranya Paulette sauce, yaitu basicnya dari velouté and mushroom. Aurora sauce dari velouté and tomato puree. Hungarian sauce, velouté, onion, paprika, and white wine. Dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan masih banyak lagi. Tetapi ini secara umum yang sering digunakan. So next, ya, kita akan buat ini supaya kalian bisa langsung menciptakan satu hidangan dengan menggunakan saus-saus yang sudah kita bahas di hari ini. Oke, jangan nggak bisa ya. Saya senang kalau kalian bisa mandiri, bisa banyak bertanya dan berani. Absolutely, I am very happy. Oke. Next, pembelajaran selanjutnya yaitu saus demi-glace. Saus demi-glace. Saus demi-glace. Turunannya itu ada Bordelaise sauce. Proses bahan pembuatannya dari demi-glace itu sendiri, kemudian dikasih red wine, cincangan bawang merah,
peppercorn, thyme, and bay leaf. Kemudian turunan lainnya yaitu merchant Deving sauce, demi-glace dengan red wine dan salad. Terus ada Robert sauce, charcuterie sauce, atau sering disebut dengan Robert sauce. Kemudian Caesar sauce, mushroom, diable, Madeira sauce, piquante sauce, sama Lyonnaise sauce. Oke. Next yaitu saus dasar dari tomat. Ya, sering kita bilang itu saus concasse. Ya. Saus concasse murni dari tomat, bawang bombay, garlic, chopped parsley. Dari dasar saus tomat kita bisa buat Portuguese sauce, yaitu tomat sauce dan garlic. Spanish sauce dari tomat sauce ditambah onion, ditambah green pepper dan garlic. Kemudian Creole sauce, yaitu tomat sauce ditambah cincangan bawang bombay, seledri, paprika, bawang putih, lemon, bay leaf, and thyme. Ya, ini adalah dasar-dasar saus untuk hidangan-hidangan seperti membuat pizza, pasta, kemudian saus untuk hidangan ikan, udang, seperti itu, dan sayuran. Oke ya, clear ya? Hello, clear nggak? Harus clear ya. Good. So next adalah saus dasar mayones atau saus dingin. Mayones itu bahannya apa? Masih ingat? Bahan intinya? Coba sebutin. Minyak sayur dan telur ditambah cuka buah, ya, vinegar. Dari mayones bisa kita buat jadi aspic mayones, yaitu mayones ditambah aspic, ya. Andalus saus, mayones dan tomato kecap and capsicum. Cocktail sauce, Thousand Island sauce, remoulade sauce. Ya. Jadi sangat mudah cara membuatnya. Jika dasar-dasarnya ini kalian sudah bisa buat. Oke. Dari satu dasar bisa menjadi beberapa keturunan saus. Jelas ya anak-anakku yang bager, yang kasep, yang gelis. Terus semangat ya. Saya nggak bosan-bosannya pengen kamu berhasil nanti. Oke. So next page. Saus selanjutnya yang kita mau bahas yaitu saus yang berbahan dasar cairan asam atau cuka. Jadi bahan vinaigrette atau sering juga dibilang French dressing. Turunan-turunannya ada English mustard dressing, ya. Cara buatnya kalian tinggal lihat ini, buat rumusan seperti ini prosesnya, yaitu dari French dressing, kemudian English mustard. Oke, nanti kita akan bahas bentuk-bentuk daripada material atau bahan-bahan ini ya. Yang penting kalian sudah tahu rumusannya dulu, dasar-dasarnya dulu, ya. Tapi kita waktu itu pernah buat ini, ya. Kita sudah praktekkan dari olahan salad. Turunannya yang lain adalah French mustard dressing, lemon dressing, Miller dressing,
bukan Iler ya, bukan Iler dressing. Miller, tar Iler lagi, karena Iler juga udah asin ya. Roquefort dressing, oke. Dari saya, materi pembelajaran tentang saus-saus dasar secara perlahan saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan materi ini selalu bisa sampai kepada kalian semua dengan baik dan selalu dibaca. Ingat, selalu dibaca dan dipahami. Ya, dari dasar-dasar ini hafalkan saus cuka, saus merah, saus krim, ya. Dihafalin keturunannya paling tidak bisa 3 atau minimum 2 deh. Ya. Jadi nanti begitu praktek di bulan September, oke, kita sudah bisa. Ya, seperti biasa, nanti kita bahas di grup prakteknya kita mau praktek apa ya, supaya kalian semua nyaman. Ya. Saya hanya mengikuti apa yang kalian sudah cerna, ya. Jadi proaktif, saya hanya support. Oke, dari saya itu aja. Selamat siang dan sukses selalu buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.